Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bistal Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang paparan dari Menpan RB yang rapat dengan anggota DPD RI. Sebelumnya, Menpan RB yang saya sampaikan di video saya atau di channel ini adalah rapat bersama dengan anggota DPR RI. Saat ini adalah rapat dengan anggota DPD RI. Apakah sama yang disampaikan oleh Menpan RB tersebut, yaitu membahas tentang honorer? Bagaimana nasib honorer kedepannya, kita langsung simak dan kita bahas nantinya. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join ke Telegram saya di @sttidiaba channel. Serta Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @barvin_. Langsung saja kita simak paparan dari Menpan RB berikut ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan DPD yang hari ini hadir, Ketua Komite 1 DPD RI dan para wakil ketua dan seluruh anggota DPD RI yang terhormat dan seluruh hadirin. Alhamdulillah hari ini kami hadir full tim Bapak, dengan Buses, para deputi, staf ahli, staf khusus. Kami hadir sengaja mempersiapkan diri kami sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada DPD sebagai bagian dari mandat dari undang-undang yang telah menjadi bagian dari referensi keputusan penting di Republik ini. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bacakan pantun. Beli unde-unde di Jalan Semanggi, pulangnya mampir ke Bekasi. Bersama DPD saling bersinergi, tuntaskan masalah birokrasi. Ibu berias memakai sanggul, sanggulnya indah begitu apik. Mari wujudkan ASN unggul untuk pelayanan publik yang lebih baik. Ibu dan Pak saya hormati, karena DPD ini dan kenapa? Iya. Ibu dan Pak saya hormati, saya ingin langsung saja kepada slide pertama. Inilah berbagai hal yang sering wajib kami sampaikan ketika kami ketemu dengan para birokrat dari pusat sampai ke daerah. Bagaimana mewujudkan birokrasi berdampak. Karena birokrasi kita selama ini terjebak kepada rutinitas, kadang kurang berdampak untuk rakyat. Dari pagi berangkat, tidak jelas sebagian karena tidak ada guidance yang pasti dari atasan. Dari rapat ke rapat, menyiapkan rapat untuk rapat berikutnya yang kesimpulannya dibuat rapat yang akan datang. Akhirnya tidak ada yang berdampak, yang langsung, yang lebih banyak diterima rakyat. Inilah gerakan yang terus kami gelorakan dengan beberapa langkah yang kami kerjakan. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bagaimana birokrasi ini berdampak. Yang kedua, bukan tumpukan kertas, sehingga mesti kita pangkas proses bisnisnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana birokrasi ini menjadi lincah. Karena ini harapan seluruh anggota DPD ketika kami pernah rapat di waktu itu. Ibu dan saya hormati, di berbagai referensi dunia sebagaimana dilansir oleh Bloomberg dan bahkan menjadi referensi kita bersama, diprediksi 2045 Indonesia akan masuk 4 besar ekonomi dunia setelah Cina, Amerika Serikat, dan India dengan total pendapatan 10,5 triliun. Namun untuk mewujudkan 4 besar ekonomi dunia ini bukan perkara mudah, maka diperlukan prasyarat. Pertama adalah SDM yang kompetitif, kemudian birokrasi yang profesional. SDM jika tidak kompetitif tentu akan melaju ke tempat itu, kita akan tertatih-tatih, dan sering referensi banyak kita baca, bagaimana Amerika Latin tetap ada di middle income trap, tidak segera menjadi negara maju karena SDM-nya tidak disiapkan. Yang kedua yang terkait dengan kami adalah bagaimana mewujudkan birokrasi yang profesional. Yang ketiga adalah pelayanan publik yang berkualitas. Maka 3 ini menjadi syarat untuk kita menyambut itu semua. Oleh karena itu, di tengah keterbatasan kami memimpin, karena saya menjadi menteri di ujung, yang sering saya sampaikan kalau pemain bola saya ini tidak dari babak pertama, tapi dari babak kedua, itu pun menit ke-13. Nah, sementara wasit menyatakan tidak ada perpanjangan permainan. Nah, karena tidak ada perpanjangan permainan, masalahnya banyak,
Maka setelah kami ketemu DPD dan kami tentukan 7 skala prioritas yang kami kerjakan. Pertama adalah pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian yang berdampak. Ini menjadi penting. Karena banyak sekali di birokrasi ini proses bisnisnya panjang tetapi dampaknya kecil. Yang kedua, penerapan RB tematik supaya orang yang minta tukin tidak terjebak di penilaian kertas, tapi dampak ke rakyatnya kurang. Dan itu nanti akan kami sampaikan di belakang. Yang ketiga adalah transformasi profesional ASN berbasis digital meliputi perencanaan birokrasi dan penataan tenaga non-ASN tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Yang keempat adalah akselerasi pembentukan mall pelayanan publik. Saya terima kasih kepada teman-teman DPD, di banyak tempat sudah ada, tapi jumlahnya baru 152. Tentu ini perlu kita dorong bagaimana mall pelayanan publik untuk mengakselerasi pelayanan tadi bisa jalan. Yang kelima, kepenguatan pemerintah berbasis elektronik, percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan, tata kelola IKN dan seterusnya. Ini menjadi PR buat kami, termasuk DUB Papua yang kemarin sudah kami tuntaskan, termasuk kami berikan afirmasi khusus ASN guru di Papua. Kalau menurut undang-undang tidak boleh kalau tidak tidak S1 untuk jadi P3K. Khusus Papua kami telah keluarkan kebijakan untuk SMA bisa untuk Papua, tidak untuk di tempat lain karena memang kekhususan. Kemudian yang terakhir, transformasi sistem pendidikan ASN mendukung percepatan RB tematik. Inilah Bapak sekalian yang kami kerjakan prioritas ini, karena birokrasi ini kalau tidak jelas guidance-nya, prioritasnya tidak jelas, maka hasilnya, outputnya juga tidak segera terukur. Nah, Ibu dan saya hormati, kami sadar betul bahwa negara ini banyak sekali PR-nya, masalahnya banyak. Tetapi kita tidak sadar bahwa untuk mewujudkan penyelesaian masalah itu salah satunya adalah birokrasi. Maka sebenarnya birokrasi ini menjadi sangat penting untuk dibereskan karena dia menjadi engine, menjadi mesinnya. Itulah maka RB menjadi kunci. Apa saja isi mesin yang menyebabkan kecepatan mobil ini segera berlari kencang? Pertama adalah perbaikan tumpang tindih kebijakan. Ini harus kita urai. Kami terima kasih kepada teman-teman DPD yang mendorong agar daerah segera memperbaiki tumpang tindih tadi. Yang kedua, penyederhanaan proses bisnis. Nanti kami contohkan seperti apa penyederhanaan proses bisnis. Ada pekerjaan mestinya 2 langkah dikerjakan bisa selesai, tapi sampai 14 langkah, sehingga menyebabkan sangat panjang. Yang kedua, manajemen kinerja, kemudian pembagian kewenangan, sistem merit terkait dengan organisasi. Banyak sekali mutasi yang tidak berdasarkan sistem merit di daerah-daerah. Habis pilkada berubah, habis pilkada berubah. Ini yang menyebabkan kadang kinerjanya tidak terlalu baik. Perampingan struktur organisasi, pengawasan dan kapasitas SDM dan sebagainya. Ini adalah engine yang target kami akan bisa menyelesaikan masalah. Tentu kita berharap sebagaimana harapan teman-teman DPD, bagaimana SDM kita ini bisa bertanding dan juga berkompetisi di tingkat dunia. Maka kita membutuhkan birokrasi berkelas dunia. Sayangnya kita masih terjebak di tarik menarik seperti tarik tambang, seperti di slide ini Bapak sekalian, ini tarik tambang terus ini. Di satu sisi mau berkelas dunia, tapi menjelang pilkada, yang ini tolong jangan dikutip, menjelang pilkada pemilih yang menang sebelah kiri. Nah, akhirnya lemak-lemak berupa honorer yang sebagian direkrut kurang bagus tadi, kadang juga harus diselesaikan. Padahal sebagian juga rekrutmennya kadang kurang benar, tidak seluruhnya sebagian. Inilah tarik tambang, tinggal nggak tahu DPD mau menangkan yang mana tarik tambang ini. Mau menang yang kiri, apa yang sebelah kanan di tarik tambang ini. Kenapa? Ada yang merah, ada yang biru. Nah, tinggal mirip ini. Nah, Pak sekalian saya hormati, amanat dari undang-undang dan arahan dari Bapak Presiden supaya birokrasi ini lincah harus disederhanakan. Tidak perlu lagi eselon 1 sampai eselon 4. Kalau terlalu panjang birokrasinya, disposisinya terlalu panjang turun ke bawah. Maka Kemenpan RB sejak Oktober telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi dengan menghilangkan eselon 3 dan eselon 4 sejumlah 48.168 di kementerian dan lembaga. Kemudian pengalihan ke jabatan fungsional sebanyak 43.915 di lingkup kementerian dan lembaga. Jadi ini kerjaan Kemenpan RB cukup besar untuk melakukan perubahan-perubahan, bukan hanya paradigma tapi struktur. Karena kalau paradigmanya saja berubah, strukturnya tidak berubah, prosesnya tetap panjang. Tetapi ini belum tuntas karena di daerah banyak yang belum memahami soal penyederhanaan struktur. Jadi kalau dipangkas eselon 3-nya banyak nggak mau. Kenapa? Kalau eselon 3 masih ada kasih. Nah, kasih itu ada meja dan anak buah. Begitu JF nggak ada meja, nggak ada anak buah. Nah, makanya banyak yang marah di daerah sebagian. Nah, inilah yang perlu kami jelaskan. Kami juga melakukan penyerahan jabatan cukup radikal, yaitu di sektor jabatan pelaksana. Dulu jabatan pelaksana ada 3.414 klasifikasi. Sekarang tinggal 3 saja. Jadi sangat lincah sekarang, lebih mudah. Begitu juga terkait dengan rumpun, yang dulu hanya pindah satu rumpun, sekarang sudah bisa pindah. Begitu juga Pak sekalian, dulu Bapak kalau punya ponakan jadi guru, akhir tahun harus cuti, ngisi angka kredit.
Yang dosen-dosen pasti yang jadi dosen S pusing, harus ngisi angka kredit. Karena kalau angka kreditnya tidak diisi, susah naik pangkat. Inilah yang menjebak administrasi dari para pengajar dan dosen kita yang menyebabkan kita tidak produktif. Nah, ini udah pangkas. Kita sudah terbitkan Permenpan JF guru dan dosen. Sayangnya sampai hari kami menunggu aturan ini dari instansi pembina dari Dikbud sampai sekarang khusus soal Permendikbud guru dan dosen belum segera keluar, sehingga sebagian dosen masih mengalami tertatih-tatih beberapa soal administrasi karena memang banyaknya yang mesti diselesaikan oleh Kemendikbud. Ibu saya hormati, contoh proses bisnis yang kami pangkas misalnya, itulah target kami setelah menjabat di September dan Desember. Waktu itu kami target sebelum matahari terbenam 2023, urusan ini harus selesai. Ternyata soal kenaikan pangkat. 2 orang naik pangkat susahnya setengah mati. Harus Jakarta bolak-balik bawa berkas karena ada 14 tahap. Sekarang cukup 2 tahap saja kita pangkas. Layanan pensiun, Bapak Ibu mendengar orang sudah pensiun taspennya belum cair karena memang prosesnya panjang. Selamat datang Ibu. Oke, selamat datang Ibu Silvi. Ibu Silvi dulu pernah ke Banyuwangi ini. Ya, jadi inilah pemangkasan proses bisnis. Izin kami lanjutkan Bu Silvi, yang sekarang kami kerjakan. Jadi dulu orang untuk ngurus layanan pensiun rumit, 8 tahap, sekarang tinggal 3 tahap saja. Layanan pindah instansi dari 11 tahap, sekarang tinggal 3 tahap saja. Inilah bagian pemangkasan proses bisnis, termasuk berjalan layanan kompetensi yang diselenggarakan LAN. LAN ini harus berubah. Dia tidak boleh lagi hanya diklat-diklat klasikal, sehingga menjadi syarat kadang kebutuhan ASN kita, padahal di luar sudah berubah. Job training dan lain-lain menjadi pilihan kita ke depan, dan ini sudah ada di Undang-Undang ASN. Nah, paralel dengan ini, kami setelah pangkas undang-undangnya, beberapa proses bisnis, layanan pelatihan di LAN dulu 16 tahap, sekarang tinggal 5 tahap. Layanan akreditasi dulu 10 tahap, sekarang tinggal 4 tahap. Begitu juga seterusnya, termasuk layanan fasilitasi pengembangan kompetensi dari 8 tahap, sekarang 3 tahap. Begitu juga di ANRI Bapak sekalian, yang dulu untuk pelayanan sertifikasi SDM itu butuh 112 hari, sekarang cukup 13 hari. Inilah contoh-contoh teman-teman sekalian proses bisnis yang kita pangkas, dan harapan kami Bapak Ibu DPD bisa mendorong daerah memangkas proses bisnis ini sehingga mereka akan merasakan pelayanan yang lebih cepat. Begitu juga terkait dengan pelayanan penilaian RB. Sekarang hampir semua kementerian lembaga datang ke kami untuk RB-nya supaya dinaikkan, supaya tunjangan kinerjanya naik. Kalau RB-nya naik, tukinnya naik. Nah, kita sekarang menggeser dari yang dulu di hulu terjebak di urusan administratif, fokus kepada aspek tata kelola, internal birokrasi. Sekarang sebenarnya harapan teman-teman DPD kita supaya dampak, supaya birokrasi ini kerjanya bagus, tidak hanya diukur oleh administrasinya, tapi ke dampaknya. Maka sekarang tidak harus menjawab 250 komponen dan mengupload ribuan dokumen, sekarang langsung ke 26 dampak. Salah satunya adalah dampak di RB tematik, yaitu daerah yang bisa menurunkan kemiskinan, meningkatkan investasi. Kemudian yang ketiga adalah belanja produk dalam diri katalog, dan program digitalisasinya dengan bisa berjalan dengan baik. Bapak sekalian, inilah sebagai pengantar kami apa yang telah dikerjakan oleh kementerian ini untuk beresin berbagai hal, termasuk bagaimana kita nanti untuk beresin dalam jangka panjang. Alhamdulillah, undang-undang ASN yang baru telah selesai. Kami ingin sampaikan secara singkat karena cukup banyak, ada 600 lebih DIM di dalam undang-undang ini, yaitu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kami ingin sampaikan Bapak sekalian, ada 7 agenda transformasi birokrasi, transformasi dalam Undang-Undang ASN. Jadi daripada Pak Ibu anggota DPD baca undang-undang, saya jelaskan ini aja. Intinya ini kira-kira gitu terkait dengan Undang-Undang ASN yang sangat banyak tadi. Pertama adalah transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Yang kedua adalah kemudahan mobilitas talenta. Yang ketiga adalah percepatan pengembangan kompetensi. Yang keempat, penataan tenaga non-ASN. Yang kelima, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Yang keenam adalah digitalisasi manajemen ASN. Yang ketujuh adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi. Ibu dan saya hormati, kami ingin jelaskan pendek-pendek saja terkait dengan dengan slide yang kami maksudkan tadi. Nah, ini adalah rumah untuk Bapak Ibu memahami secara pendek. Ya, yang pertama adalah transformasi rekrutmen dan jabatan ASN.
Agenda ini menjadi penting karena rekrutmen dan jabatan ASN ini dulu siklusnya panjang untuk rekrutmen. Jadi misalnya Bapak Ibu kosong di bulan Januari, rekrutmennya 2 tahun lagi. Karena lama maka banyak bupati kepala daerah ngangkat honorer karena tidak segera bisa diisi. Maka siklus ini kita pangkas. Sekarang setahun pengangkatan ASN ke depan bisa saja 3 kali. Nanti sedang dirumuskan di PP-nya. Jadi kami sekarang sedang meruskan PP. Targetnya kami kalau cepat diisi Bapak Ibu tidak segera ada honorer-honorer yang direkrut oleh oleh kepala daerah. Yang berikutnya Ibu dan Bapak sekalian terkait dengan percepatan pengembangan kompetensi. Yang kedua, ASN bukan hanya berhak tapi wajib mengembangkan kompetensinya. Nah, selama ini kan seperti kewajiban padahal dia juga punya hak. Nah, termasuk diklat-diklat ke depan kan kita kombinasi. Jadi job-job training akan dihitung. Sekarang diklat kita lebih formalistik di kelas-kelas. Padahal medannya udah berubah. Nah, termasuk ke depan ini Bapak sekalian, kalau kepala dinas ingin mengangkat ada orang menjadi dinas koperasi, ternyata kompetensi digitalnya kurang, bisa saja mereka magang di Shopee, di Grab dan seterusnya. Sehingga ini adalah telah mengakomodir ini semua, bagian dari pengembangan kompetensi. Instansi wajib memberikan dukungan, akses dan sumber daya kepada ASN untuk belajar. Selama ini kita banyak anggaran daerah untuk pembangunan jalan jembatan, tapi pembangunan anggaran untuk SDM-nya kadang tidak terperhatikan. Maka pengembangan kompetensi daerah kadang terlambat. Nah, inilah yang menjadi perhatian kami karena ekspektasi publik kepada ASN itu dari waktu ke waktu semakin tinggi. Bapak sekalian, yang berikutnya adalah terkait dengan kemudahan mobilitas talenta. Nah, ini yang penting. Mobilitas talenta kian mudah dalam satu instansi, antar instansi atau keluar instansi. Nah, selama ini kalau Bapak sekalian misalnya dari Pemda jadi kementerian, staf khusus atau apa, itu di-freeze kepangkatannya. Begitu juga yang lain-lain. Ke depan tentu ini akan dipermudah. Termasuk Bapak sekalian, kita ini selama ini ada kesulitan menggerakkan ASN ke 3T, daerah-daerah yang terluar, terpencil. Kenapa? Karena ASN ini rekrutmennya berdasarkan usulan, formasi yang diusulkan oleh daerah. Kalau tidak diusulkan, kita tidak bisa membuat formasi untuk daerah itu. Begitu juga sebaliknya. Selama ini tidak ada insentif untuk daerah ini, maka sedikit sekali ASN yang berkualitas, guru yang baik untuk bertugas di tempat itu. Kenapa? Karena tidak ada insentif. Sebelumnya kurang lebih 100.000 formasi untuk berbagai formasi, itu tidak ada yang melamar di 3T. Ya, tidak yang melamar. Kalaupun ada, itu setelah itu ditinggalkan. Saya kemarin ke Uncen misalnya, ada keluhan guru besar yang sudah ditetapkan tiba-tiba pindah ke Jawa Barat. Begitu juga di luar Jawa banyak dokter spesialis formasinya diambil, setelah itu pindah ke kota, ke Jawa. Dan kalau ini terus berlangsung, maka tidak akan ada pemerataan SDM. Padahal pemerataan SDM menjadi penting. Oleh karena itu di Undang-Undang ASN nanti di PP, jadi mereka yang mau di sana, kalau masih kepangkatan, kira-kira kalau di Jakarta butuh 4 tahun, nanti mereka di sana cukup 2 tahun bisa naik pangkat dan diberikan insentif. Nah, mudah-mudahan ke depan ini akan menjadi bagian dari upaya memenuhi harapan anggota DPD yang waktu itu menyampaikan kepada kami. Penetapan tenaga non-ASN, perluasan konsep P3K. Jadi konsep P3 inilah kita perluas dari P3K yang semula seperti sekarang, kita perluas menjadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Nanti seperti apa ini akan kita rumuskan di PP. Nah, Ibu dan Mbak sekalian saya hormati, 7 agenda. Kemudian yang kelima adalah pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Ini menjadi penting untuk dikelola terkait dengan kinerja, karena oleh karena itu maka platform kinerja akan kita satukan, tidak banyak lagi platform untuk mengukur kinerja ini. Nah, yang keenam adalah digitalisasi manajemen ASN. Digitalisasi ini menjadi penting dan sekarang kami sudah melakukan konsolidasi di seluruh kementerian lembaga karena mendapatkan Perpres baru menjadi koordinator SPBE. Lebih dari 26.000 aplikasi di kita di pemerintahan ini sehingga menyebabkan pelayanan rakyat menjadi repot karena harus menyiapkan banyak akun. Nah, kedepannya akan disatukan dan ini menjadi contoh di berbagai daerah, di berbagai negara yang ke depan akan kita cloning. Yang ketujuh adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi. Selama ini setiap pemerintah punya tagline masing-masing. Nah, sekarang sudah disatukan berakhlak. Nah, ini semua Bapak sekalian targetnya adalah ke atas, outcome-nya apa? Itu di atas itu. Ini untuk mencapai birokrasi yang profesional dan berkelas dunia.
indeks persepsi korupsi yang semakin baik, kemudian indeks efektivitas pemerintah yang semakin baik juga. Ujungnya di paling atas yang seperti tutup rumah itu, Mbak sekalian, yang merah itu kuncinya ujungnya adalah pelayanan publik lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera. Inilah pokok-pokok di Undang-Undang ASN yang sudah kita sahkan bersama, tetapi ini bukan menjadi seluruhnya akan selesai. Jadi puzzle pentingnya transformasi ASN tidak hanya di regulasi, undang-undang dan PP nanti harapannya kami bisa beresin secara cepat, tapi ini membutuhkan platform digital smart ASN yang tunggal, tidak banyak. Maka kami sedang bekerja keras dengan BKN, LAN, dan kami tidak ada lagi ke depan banyak aplikasi yang ini akan memudahkan jutaan ASN. Yang keempat, pegawai ASN yang memiliki growth mindset, targetnya ini segera terbentuk. Dan yang paling penting adalah para pemimpin yang cakap dan berkomitmen untuk mengerjakan ini semua. Wah, sekalian yang berikutnya adalah terkait dengan tenaga skenario penataan XTHK2 yang ini tadi telah disampaikan oleh teman-teman, oleh Pak Ketua tadi ketika membuka acara. Hingga akhir bulan Oktober 2023 jumlah total ASN di seluruh Indonesia mencapai 4,4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut 17,7% ASN bekerja di instansi pemerintah daerah, sementara 22,3% ASN bekerja di instansi pemerintah pusat. Hasil pendataan menunjukkan terdapat 2,355092 pegawai non-ASN di Indonesia, sebanyak 3,25517 non-ASN berada di pusat, dan 2,029575 non-ASN berada di daerah. Jadi daerah ini memang sangat tinggi. Bahkan kadang habis pilkada nambah lagi. Nah, habis pilkada nambah lagi. Nah, maka kita bikin aturan ini sangat ketat. Ke depan tidak bisa lagi nambah kecuali nanti menaik turunkan. Karena tidak mungkin juga melarang daerah, kepala daerah baru merekrut non-ASN. Karena dia selama 6 bulan nggak boleh ada pengangkatan atau mutasi baru. Maka untuk visi misi mesti punya tim. Maka nanti siapa yang bisa diisi, siapa yang bagaimana cara mengisinya ke depan akan kita perjelas. Maka terdapat 731.542 tenaga pendidik, 204.902 tenaga kesehatan, 74.360 tenaga penyuluh, 609.255 tenaga teknis, termasuk di dalamnya lebih dari 150.000 Satpol PP kita masukkan di sini, di tenaga teknis ini yang sering datang ke Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kira sering datang ke Bapak Ibu ini. Ya, kami sudah ketemu dengan mereka dan kami telah bertemu dengan tim Kemendagri untuk mencari rumus penyelesaian bagaimana teman-teman Satpol PP yang telah lama mengabdi sementara di undang-undang lama harus menjadi ASN. Nah, sementara belum ada pintu untuk menjadikan mereka semua ASN. Tetapi khusus penyidik pegawai PPNS tetap dari unsur PNS, yang lain nanti skenario-nya adalah non PNS. Nah, data tersebut didapatkan berdasarkan instansi yang telah menyampaikan SPTJM. Jadi Bapak Ibu sekalian, 2018 non ASN kita jumlahnya 400.000. Ada aturan di cut off sampai 5 tahun. Deadline-nya 28 November. Mestinya dari 400.000 diberes ini tinggal sedikit. Tapi nyatanya bukan tinggal 200.000, tapi jadi 2,3 juta. Jadi pembengkakannya sangat besar. Bapak sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam peraturan PP 49/2018 terdapat poin pelarangan bagi instansi pemerintah untuk mengangkat tenaga non-ASN. Tapi ini tetap jalan. Nah, waktu saya jadi bupati, memang banyak kepala dinas yang agak nakal. Tidak mengangkat honorer, dia tidak melanggar, tapi anak-anak ini dimasukkan di kegiatan. Nah, digaji kegiatan. Karena disembunyikan di kegiatan dinas, maka nggak kelihatan ada pengangkatan honorer baru. Karena pengangkatannya diserahkan ke masing-masing kepala dinas. Maka begitu saya tahu membengkak, tadinya gaji untuk honorer 10 miliar tiba-tiba jadi 60 miliar, ketika saya belum berakhir saya satukan di BKD. BKD yang tidak masuk daftar di BKD dan bagian keuangan diawasi oleh inspektorat, siapapun yang disisipkan di dinas tidak boleh menerima atau dicairkan gajinya. Dari situ lumayan agak berhenti. Wah, DPR banyak nyampaikan ke kami, begitu sistem CAT, teman-teman DPR juga menerima. Jadi sebenarnya kalau daerah berkomitmen, menurut kami ini bisa juga berkurang. Bapak sekalian, berkaitan dengan kebijakan pemenuhan ASN, Kementerian PAN RB telah memetakan proyeksi kebutuhan sektor pendidikan dan kesehatan.
ya, dengan positive growth. Jadi kami begitu menjabat, data anomali data ini besar banget. Jadi kami tidak bisa membuat peta seperti ini. Maka waktu itu kami deadline dan teman-teman bekerja dengan luar biasa. Istilah kami sebelum matahari terbenam 2023 ya kemarin. Sekarang 2002, kan saya September ini. Saya nggak berani ngadep presiden, gimana datanya nggak ada, gimana bikin proyeksi. Nah, alhamdulillah teman-teman bekerja keras, BKN kami deadline, sekarang anomali datanya lebih dari 98%, jadi udah kecil sekali. Maka kita bisa prediksi seperti ini, mana yang positive growth, yaitu sektor pendidikan, karena sektor pendidikan tentu akan tumbuh. Nggak bisa diwakilin dengan digital, harus ngajar, kira-kira gitu. Kemudian sektor kesehatan, karena puskesmas baru akan ada, maka ini masih positive growth. Tapi tenaga teknis fungsional mestinya zero growth, nggak boleh tumbuh. Karena kita mengadakan alat-alat digital, udah banyak belanja digital. Ini kan kadang anomali, teman-teman belanja digitalnya banyak, stafnya nambah. Mestinya bisa dikurangi dengan digitalisasi, maka itu berarti zero growth. Ada tenaga teknis pelaksana yang negatif growth, kira-kira gitu. Jadi ini justru harus dikurangi. Inilah yang terjadi kadang tenaga teknis pelaksana naik terus di daerah, tenaga fungsionalnya juga naik, mestinya zero growth, yang ini kadang nanti perlu pemecahan bersama. Nah, Ibu dan Mbak sekalian saya hormati, ini beberapa kunci yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman DPD sehingga mudah memahami, memetakan masalah yang sekarang muncul ini. Kira-kira gitu, yang muncul. Nah, Ibu dan saya hormati, arah kebijakan pembangunan ASN 2020 fokus pada 4 hal. Pertama, pada pelayanan dasar, optimalisasi pelayanan tenaga non-ASN, pemenuhan tenaga teknis sektor prioritas, dan pengurangan rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Nah, ini yang menjadi prioritas kami. Untuk pemenuhan jabatan teknis akan ditetapkan berdasarkan prioritas nasional, yaitu energi, perindustrian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan digital, serta kesehatan dan penanggulangan bencana. 26 yang berikutnya adalah terkait sesuai dengan keputusan Menteri nomor 87 kebutuhan pegawai ASN secara nasional tahun 2003 terdapat 567.166 formasi, Bapak sekalian. Ini yang kemarin dari pusat, kemudian CPNS 34.000, daerah 894.000. Jadi total 1.030.000 dan kita sudah tetapkan 567.000. Dan ini sudah jalan, tapi yang tes ini yang ikut 2,4 juta, besar sekali. Nah, kemarin ada aspirasi dari DPD dan juga DPR, bagaimana honorer ini bisa diberesin dulu, karena mereka telah lama mengabdi. Maka kami membuat pokok-pokok substansi keputusan menteri itu bahwa 80% yang kita beresin di 2003 ini adalah ex THK2 dan non ASN. Kemudian fresh graduate 20%. Karena memang kita ingin beresin sesuai dengan rekomendasi teman-teman DPD dan DPR. Tapi atas keputusan ini kami, dikritik habis di medsos. Karena fresh graduate tidak mendapatkan tempat yang cukup. Bahkan kami dikritik, ini Menpan ini pilih kasih, kira-kira gitu. Untuk menyelesaikan terkait dengan urusan fresh graduate ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ini akan menjadi prioritas kami untuk kami beresin. Mudah-mudahan secara bertahap nanti ini kita akan bisa bergerak untuk menyelesaikan bersama-sama, tidak hanya honorer tapi juga secara bertahap fresh graduate. Pemetaan turunannya next. Ya, saya minta digeser. Ini adalah statistik pelamar ASN. Kita lihat Mbak sekalian, 2, besar sekali. Artinya minat untuk melamar menjadi ASN sangat tinggi. Bayangkan. Dan kami sampaikan kepada Ibu dan Mbak sekalian, tidak ada satupun yang bisa membantu orang lolos di tes ini. Kami pastikan. Karena soal, jangankan ini, ini staf khusus saya aja nggak lolos. Di mana? Ajudan saya nggak lolos. Ya, anaknya kepala BKN nggak lolos, padahal yang bikin soal. Ya. Jadi ini adalah kesempatan bagi anak-anak daerah. Bahkan kemarin ditemukan bagaimana anak-anak calon jaksa dari anak-anak terpencil, dari terluar, mereka justru bisa menjadi jaksa.
karena kesempatannya sekarang. Jadi tidak benar orang dalam menentukan nasib PNS, nggak ada lagi cerita. Kejaksaan tesnya di tempat kami juga, di BKN. Calon diplomat juga tes di tempat kami. Tidak ada satupun yang bisa bantu. Karena tes itu begitu nilainya selesai itu langsung keluar, bisa dicek oleh siapapun. Sehingga dengan demikian inilah bagian dari upaya kita untuk mendorong agar birokrasi kita ke depan bisa menjadi birokrasi yang berkelas dunia. Inilah statistiknya Mbak sekalian, pelamarnya bagaimana formasi di CPNS, Nakes, begitu juga formasi di guru, tapi ada juga yang belum memenuhi syarat, begitu juga PPK teknis. Next. Nah, inilah perkembangan non-ASN yang Bapak tanyakan tadi, Bapak sekalian. Berdasarkan instansi, data non-ASN ini di pusat dari 66 instansi dan di daerah 529, totalnya 595. Berdasarkan surat pertanggungjawaban mutlak itu 325.517 untuk pusat dan daerah 2.029.575. Kemarin saya ditanya oleh Komisi 2, kenapa harus ada SPTJM? Bagaimana mungkin nanti kita mempertanggungjawabkan jika tidak ada surat pertanggungjawaban mutlak dari daerah terkait dengan formasi itu? Sudah ada SPTJM saja, kami minta diaudit oleh BPKP, masih ditemukan data yang kurang benar dan sebagian data tidak benar. Tapi itu sampling. Kami sedang akan minta BPKP untuk melakukan ini telaahan terkait dengan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan. Kami tidak mungkin menunggu diperiksa semua benar atau tidaknya baru proses ini jalan, karena itu akan menghambat. Oleh karena itu ada surat pertanggungjawaban mutlak jika mereka yang ikut tes dan lolos sekarang ternyata ditemukan tidak memenuhi syarat, maka di lain kesempatan mereka bisa di take down. Karena ini akan merusak keadilan dari mereka yang telah memenuhi syarat bahkan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Nah, Ibu saya hormati, inilah 3 langkah arah kebijakan penataan tenaga non-ASN. Step pertama, konsep kami yang sedang terus akan kita bahas di RPP nanti, melalui Kemenpan RB di dalam keputusan 684/2023 tentang mekanisme seleksi P3K JF dengan kuota yang tadi kami sampaikan 80% untuk non-ASN dan untuk P3K dan 20% untuk fresh graduate. Yang kedua adalah verifikasi validasi dari BPKP dan BKN terhadap ASN yang telah terdata dan seterusnya melalui platform digital. Dan yang ketiga adalah jika adanya kebutuhan dan anggaran, maka P3K penuh waktu dan diprioritaskan untuk menjadi P3K penuh waktu. Inilah Ibu dan Saudara hormati. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan membahas mengenai seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi daerah. Pengisian JPT yang berjalan saat ini dimulai dari tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Pengawasan pelaksanaan seleksi terbuka JPT utama, madya, pratama dilakukan oleh KSN yang wajib dilanjuti oleh dan dilaksanakan oleh PPK dan PYB. Ibu dan saya hormati, yang terakhir kami ingin sampaikan juga terkait dengan kendala yang dihadapi dalam pengangkatan PPK. Kendala pengangkatan tenaga non-ASN ini bukan hanya terkait dengan formasi, akan tetapi juga terkait dengan beberapa hal. Pertama, terbatasnya anggaran belanja pegawai khususnya APBD. Jadi Pak sekalian, banyak sekali ini kami siapkan formasi, tapi daerah tidak mengusulkan formasinya ke kami. Setelah kita cek, beban daerah belanja pegawainya lebih tinggi sudah melampaui dari batas yang ditetapkan oleh pemerintah untuk digunakan di APBD-nya. Yang berikutnya adalah dari dampak keterbatasan belanja pegawai tersebut juga berdampak pada rendahnya usulan tadi saya sampaikan, terbatasnya kualifikasi pendidikan terbatas untuk tingkat diangkat dalam jabatan fungsional, misalnya kualifikasi pendidikan yang masih di bawah SLTA. Inilah konsep kriteria P3K paruh waktu dan penuh waktu. Jika nanti akan ada pertanyaan akan kami jelaskan. Kami sudah punya timeline Bapak sekalian untuk penyelesaian ini. Targetnya PP itu selesai itu di 31 April telah ditetapkan.
Oleh karena itu nanti masukan dan saran dari teman-teman akan kami tampung. Inilah ruang lingkup peraturan pelaksana Undang-Undang 20 tahun 2023, ada 16 poin, mulai pengaturan budaya dan citra institusi, perluasan ruang lingkup dan mekanisme kerja P3K, ini yang akan kita atur di PP, jabatan manajerial dan non-manajerial, resiprokal ASN dan prajurit TNI atau anggota Polri, perbaikan kesejahteraan ASN, hak dan kewajiban ASN, yang ketujuh penetapan kebutuhan ASN, pengadaan CASN, kemudian penguatan sistem manajemen kinerja ASN, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberhentian, organisasi profesi, digitalisasi manajemen ASN, penyelesaian sengketa, dan penataan tenaga non-ASN. Inilah Bapak Ibu yang terhormat yang nanti akan diatur di dalam PP, ruang lingkupnya. Nah, saya tidak ingin menjelaskan panjang lebar terkait dengan poin-poin ini. Kenapa? Nah, tadi kami sampaikan siklusnya kita targetkan tadi di siklus, saya minta siklus yang slide sebelumnya kami targetkan di 10 April nanti 31 April sudah ditetapkan. Inilah siklus ya, tanggal 7 November membentuk tim perumus, 14 November mengadip dim RPP dan seterusnya. Harapan kami nanti akan bisa selesai. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, ruang lingkup fungsi dan kelembagaan manajemen non-ASN, saya kira ini juga tidak harus kami sampaikan kecuali jika ada pertanyaan tadi. Fungsi pengawasan sistem merit pasca KSN tidak ada di dalam undang-undang, juga kami sampaikan di tempat ini. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, saya kira ini beberapa poin-poin penting untuk teman-teman dan Bapak Ibu di anggota DPD yang terhormat. Kami ingin tutup dengan pantun. Tukang kusen pergi berlayar, ke Brastagi membawa alu. Penataan non-ASN kan berjalan lancar jika saling sinergi dari hilir dan hulu. Jalan-jalan ke Borobudur, naik tangga berumpak-umpak. Semangat terus pantang mundur bersama wujudkan RB berdampak. Sekalian, terima kasih. Akhirnya kami ingin menyampaikan permohonan maaf jika banyak sekali kekurangan dari apa yang kami sampaikan, dan kami mohon kritik, saran, masukan dari anggota Dewan DPD yang terhormat. Wallahumma fiq lakum thoriq. Selamat pagi, Santi Santi, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.